Well. Immanuel Ebenezer atau Noel mengkritik keras logika hukum jaksa penuntut umum setelah dituntut 5 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Ia menilai tuntutan tersebut janggal karena membandingkannya dengan kasus korupsi senilai 75 miliar rupiah yang hanya dituntut 6 tahun penjara. Hal ini dikatakan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel Ebenezer di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Senin 18 Mei 2026. Nantinya tuntutan itu seperti mereka yang justru sedang lebih parah daripada takut sih enggak deket ser ya secara manusiawi saya rasa takut lah gitu. Ya saya mau dukung kawan-kawan media, semoga nanti JPU dan hakim bisa memutuskan serendah-rendahnya, tapi tetap komitmen kita melawan pemberantasan korupsi tidak berhenti ya. Yang korupsi 75M hanya 6 tahun. Saya yang dianggap 3M 5 tahun. Kalau gitu menyesal nggak? Saya menyesal lah. Mending yang korupsi sebanyak-banyaknya cuma beda setahun dengan yang rendah. Kasihan juga tuh Pak Heri. Cuma 4 miliar, hukumannya paling tinggi 7 tahun. Kan gila ini, saya bilang gimana sih hukum? Logikanya saya nggak ngerti ini cara berpikirnya. Gitu. Ya jujur aja, mau 4 tahun, mau 5 tahun, dihukum 3 hari aja kita merasa kayak kayak di neraka tuh. Apalagi sekian banyak. Artinya saya bingung, kok kita punya kebijakan yang menguntungkan rakyat, lantas kemudian saya juga mengikuti arah perintah presiden, kan tidak ada kerugian negara, tidak ada yang saya curi duit rakyat 1 rupiah pun. Gitu loh. Kalau artinya bakal mengajukan nota pembelaan atau pledoi? Ya pasti kita akan melakukan pembelaan lah ya. Semoga pembelaan saya ke depan ini bisa menjadi pertimbangan hakim. Kemudian juga ya saya tetap menghormati JPU yang sudah cukup maksimal bekerja. Apapun saya harus menghargai JPU. Tapi sayang sekali kok beda cuma setahun dengan yang lebih besar sih gitu loh. Bayangin dari antara semua kan paling kecil saya. Ada yang 4 tahun, ada yang 15 tahun, 42, ada yang 40 sekian miliar, ada yang 75 miliar. Saya cuma 3 miliar udah ngembaliin 5 tahun. Gitu loh. Lalu kan tidak terbukti semua, mana pengusaha yang saya peras. Lantas mana mobil mewah yang puluhan itu mana? Gitu yang hasil pemerasan itu. Kemudian yang minta jatah nggak terbukti. Artinya ya KPK ke depan harus satu tobat nasuha lah. Jangan memframing bikin orkestrasi stigma. Ini jadi kayak begini, jika ada pejabat yang berpihak kepada rakyat, stigma aja mereka. OTT, selesai tuh, kelar tuh masa depannya tuh. Saat pledoi apa yang dipersiapkan Pak? Ya pasti kebijakan-kebijakan saya yang selama ini langsung mengena ke rakyat, terutama soal praktek penanaman ijazah. Sampai detik ini praktek kejahatan ini masih berjalan. Kok KPK diam sih? Kemudian outsourcing yang memeras tenaga buruh juga. Kok KPK diam ya? Kemudian tenaga magang yang manipulatif tuh pengusaha-pengusaha itu untuk menghindar bayaran UMR, mereka hanya menggaji setengah. Lantas itu bertahun-tahun tenaga kontraknya itu kok nggak ditindak. Nah KPK pakai otak gitu. Salam buat Dewas dan juga salam buat pimpinan KPK, pakai otak bilang. Ya, terima kasih ya. Coba komunikasi bang, komunikasi betul nggak bang aslinya Asis yang pribadi abang digabungin? Aslinya nggak ada. Jangan lupa subscribe ya.